Materi pertemuan 1. Konsep ekonomi regional, persoalan ekonomi, wilayah, dan juga ruang. Yang pertama adalah definisi dari ekonomi regional. Ekonomi regional merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas perbedaan potensi suatu wilayah dengan wilayah lain. Ilmu ekonomi regional ini menganalisis suatu wilayah atau sebagian wilayah dengan potensinya yang beragam dan bagaimana mengatur kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional. Yang pertama ada teori basis ekonomi. Dalam teori ini, kegiatan ekonomi regional itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ekonomi basis. Ekonomi basis adalah sektor yang menghasilkan barang jasa untuk luar wilayah. Sedangkan yang kedua ada ekonomi non basis, merupakan sektor yang hanya melayani kegiatan perekonomian di pasar lokal saja. Pada teori ini, ekspor dari sektor basis menjadi moda utama pertumbuhan ekonomi karena membawa komoditi keluar. Yang ketiga, ada teori tempat sentral. Dalam teori ini, suatu wilayah akan menjadi tempat sentral yang melayani fungsi pasar atau populasi secara luas, sehingga pola hierarki kota muncul dan akan mempengaruhi struktur pembangunan regional. Yang keempat ada teori polarasi ekonomi. Teori ini menjelaskan bagaimana pertumbuhan di suatu wilayah pusat atau sentral akan memicu pertumbuhan di wilayah sekitarnya. Namun juga akan menimbulkan ketimpangan sosial jika efeknya lebih besar daripada spread effect. Yang kelima ada teori kutub pertumbuhan. Dikembangkan oleh Franciscus Perrox, teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merata di semua tempat, tetapi terpusat pada satu titik. Pola ini menciptakan keterkaitan dan dampak linearitas antara sektor di sekitar kutub pertumbuhan tersebut. Yang terakhir ada teori kausasi kumulatif. Teori ini dikembangkan oleh Gunnar Myrdal dan Nicholas Kaldor. Inti dari teori ini adalah bahwa perubahan pada suatu variabel ekonomi akan memicu serangkaian perubahan pada variabel lain secara melingkar dan berkelanjutan, sehingga pertumbuhan atau kemunduran cenderung menjadi semakin kuat seiring waktu. Kesalahan ekonomi yang ditimbulkan dari perencanaan pembangunan negara. Yang pertama ada dokumen politik, yaitu kegiatan pembangunan dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu, sehingga pembangunan ini kehilangan ciri utama rencana pembangunan, yaitu konsistensi dan juga skala prioritas. Yang kedua, belum mendapatkan dukungan politik. Yang ketiga, perencanaan dan pelaksanaan kurang berintegrasi, kurang komunikasi antara perencana dengan pelaksana rencana. Yang terakhir itu ada penentuan alternatif pilihan. Indikator produktivitas. 1. Produk domestik regional bruto atau PDRB. PDRB adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah tertentu selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. PDRB mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi di wilayah tersebut dan menjadi indikator utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi regional. Perhitungan PDRB dapat dilakukan berdasarkan harga berlaku yang menggambarkan nilai barang dan jasa berdasarkan harga pasar yang menggambarkan nilai berdasarkan harga pasar saat ini atau harga kontan yang menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai acuan untuk menghilangkan pengaruh inflasi. Produk domestik regional bruto adalah indikator ekonomi utama yang mengukur nilai total barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah selama periode tertentu. 2. Produktivitas tenaga kerja regional. Produktivitas tenaga kerja regional adalah ukuran yang menunjukkan tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja dalam suatu wilayah dalam menghasilkan output berupa barang dan jasa selama periode tertentu. Produktivitas ini biasanya dihitung dengan membandingkan total nilai output ekonomi seperti
produk domestik regional bruto atau PDRB dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi di wilayah tersebut. Produktivitas tenaga kerja yang tinggi mencerminkan tenaga kerja untuk menghasilkan output yang lebih besar dalam waktu atau sumber daya yang sama, sehingga menjadi indikator penting bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing regional. Produktivitas modal regional. Produktivitas modal regional adalah ukuran yang menunjukkan efisiensi penggunaan modal dalam suatu wilayah untuk menghasilkan output ekonomi seperti barang dan jasa selama periode tertentu. Ini mengukur berapa baik modal yang mencakup investasi dalam infrastruktur, peralatan, teknologi, dan sumber daya lainnya. B. Indikator pendapatan. 1. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita regional adalah indikator ekonomi yang mengukur rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu di suatu wilayah atau daerah dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan per kapita biasanya dihitung dengan membagi produk domestik regional bruto atau PDRB wilayah tersebut dengan jumlah produk yang ada di wilayah itu. Rumusnya, pendapatan per kapita sama dengan PDRB regional per jumlah penduduk. Pendapatan per kapita ini memberikan gambaran tentang tingkat kemakmuran rata-rata penduduk di suatu wilayah. 2. Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah konsep ekonomi yang menggambarkan cara pendapatan suatu wilayah atau negara dibagi antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Distribusi pendapatan mencerminkan sejauh mana kekayaan atau pendapatan terbesar merata atau berkonsentrasi pada sebagian kecil populasi. Distribusi pendapatan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, akses ke peluang ekonomi, struktur pajak, upah, teknologi, dan kebijakan redistribusi pemerintah. Ketimpangan pendapatan yang tinggi seringkali dikaitkan dengan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan penurunan mobilitas sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi teori lokasi dan teori aglomerasi. Teori lokasi, dalam konteks ekonomi, teori tidak hanya berhubungan dengan tempat fisik, tetapi juga dengan aksesibilitas sumber daya dan infrastruktur yang tersedia di lokasi tersebut. Penelitian menunjukkan lokasi yang strategis dapat meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Lokasi yang strategis dapat meningkatkan aksesibilitas, menciptakan peluang ekonomi, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Tujuan teori lokasi ada 3, yakni yang pertama, teori lokasi membantu dalam memahami bagaimana faktor geografis seperti jarak dan aksesibilitas mempengaruhi kebutuhan ekonomi dan distribusi sumber daya. Yang kedua, teori lokasi memberikan kerangka kerja untuk menganalisis interaksi antara berbagai sektor ekonomi dan dampaknya terhadap pengembangan ekonomi regional. Yang ketiga, mempelajari teori lokasi juga penting untuk memahami dampak sosial dan lingkungan dari kebutuhan teori lokasi tersebut. Yang selanjutnya, teori aglomerasi adalah studi regional untuk menggambarkan fenomena di mana konsentrasi atau akumulasi aktivitas ekonomi, populasi, dan infrastruktur suatu wilayah. Pengembangan teori tentang lokasi industri atau aglomerasi dalam efisiensi ekonomi merupakan upaya untuk menentukan penyebab dan lokasi kegiatan ekonomi. Teori aglomerasi terdiri dari 3. Yang pertama, teori neoklasik, yaitu pelaku ekonomi yang mengejar keuntungan dari aglomerasi industri melalui ekonomi lokal dan urbanisasi adalah kontributor utama. Yang kedua, teori geografi ekonomi baru, dengan menggabungkan ukuran pasar, biaya, transportasi, dan peningkatan laba perusahaan. Yang ketiga, teori eksternalitas dinamis. Transfer teknologi sangat penting bagi perkotaan, karena komunikasi gagasan difasilitasi oleh kegiatan geografis. Sekian dari saya, terima kasih.